Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. 1. Adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena mengutamakan kepentingan kelompok. Kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para Menteri Pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya, untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Perkembangan kepemimpinan politik. 1. Para pemimpin berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya. Kepemimpinan tokoh politik ini berdasar pada politik mencari kambing hitam karena sifatnya karismatik dan paternalistik. Tokoh politik ini dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak bertikai, baik dengan sukarela maupun karena terpaksa. Dengan dialektika, pihak yang kurang kemampuannya akan tersingkir dari gelanggang politik dan yang kuat akan merajainya. Gimnastik politik ini lebih menguntungkan PKI. Kedua, diktatornya Soekarno. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno bertindak seperti seorang diktator. Hampir semua kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada kekuasaannya. Sultan Takdir Ali Shah Bana menyamakan Soekarno dengan raja kuno yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di dunia. Dekret tersebut dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup
telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Selain itu, banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya, dalam tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan pada akhirnya tunduk kepada kebijaksanaan presiden. Demokrasi terpimpin ialah hypen pendek, demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menuju satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kondisi politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. 1. Demokrasi terpimpin yang menggantikan sistem demokrasi liberal yang berlaku pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya, sering terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi semasa demokrasi terpimpin. Pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden Nomor 2 1959. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang ditetapkan oleh DPA, bukan oleh MPRS. Pengangkatan Presiden seumur hidup. 3. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang merupakan ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian, kedudukan PKI semakin kuat. PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling monopolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. 1. Oldevo dan Nevo. Oldevo, the Old Established Forces, yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara barat yang kapitalis. Nevo, the New Emerging Forces, yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis, blok Oldevo, dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis, yaitu blok Nevo. Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking atau Indonesia-Cina dan Poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang atau Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara. 2. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. 3. Sistem demokrasi terpimpin ini diambil oleh Presiden Soekarno karena beralaskan bahwa pada saat demokrasi liberal, rakyat Indonesia belum siap menerima kebebasan berpolitik, sehingga hasilnya akan mengancam integrasi NKRI. Sehingga rakyat Indonesia pada saat itu harus dipimpin dalam berdemokrasi yang disebut dengan sistem demokrasi terpimpin yang juga
memulai pemerintahan otoriter Presiden Soekarno. Pada saat ini kebebasan berpolitik sangat terkekang. Dengan kekuasaan negara yang berpusat di tangan Presiden Soekarno, semua sektor politik dikendalikan olehnya. 4. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam pemerintahan otoriternya. Di antaranya adalah Ketua MPRS ada yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Negara, sehingga ini mengindikasikan bahwa MPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif tidak berfungsi dan bahkan MPR menjadi pembantu presiden yang sebagai kedudukannya sebagai menteri itu. Pembubaran DPR resmi yang terbentuk dari hasil pemilu 1955 yang diakibatkan karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah sehingga Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 yang digantikan oleh DPR GR yang merupakan DPR bentukan Presiden Soekarno yang hak budgetnya tidak berfungsi selama Presiden Soekarno berkuasa. Partisipasi partai politik. Soekarno dan militer setuju terhadap pentingnya dominasi state pada society dan citizenry. Akibatnya, semua kekuasaan pembuatan keputusan dimonopoli oleh birokrasi pusat yang tidak memberikan otonomi pada birokrasi daerah. Dan bahkan selama era demokrasi terpimpin, penggunaan paksaan dalam politik nyata terjadi. Sebagian karena militer menjadi partisipan langsung dalam politik, sedangkan parlemen tidak lagi menjalankan negosiasi atau kompromi dalam setiap upaya mengatasi konflik politik. Peran partai politik belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Akibatnya, terjadi ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet. Partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima. Aspirasi rakyat tidak tersalurkan. Akibatnya, kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik daripada kepentingan ekonomi. Rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental. Demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat. Stabilitas dan dampak politik. Dampaknya, penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan-tujuan awal. Penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, kedudukan presiden. Yang kedua, pembentukan MPRS. Yang ketiga, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Tugas DPR-GR. Yang pertama, melaksanakan manifesto politik. Yang kedua, mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, melaksanakan demokrasi terpimpin. Dan yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, di mana Presiden sebagai ketua, 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Ekonomi masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya,
maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau yang disebut Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohyamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas antara lain: 1. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. 2. Menilai penyelenggaraan pembangunan. 3. Tahun 1963, Dewan Perancang Nasional diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan. 4. Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 2. Penurunan nilai uang. Tujuan dilakukan devaluasi antara lain: 1. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi. 2. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Maka, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi. 3. Kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi: 1. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. 2. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. 3. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. 4. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. 5. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Adapun dampak yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan proyek-proyek Menkusuar seperti Ganevo dan Sonevo yang memaksa untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya, yaitu akibatnya berdampak diantaranya: 1. Inflasi semakin bertambah tinggi. 2. Harga-harga semakin bertambah tinggi. 3. Kehidupan masyarakat semakin terjepit. 4. Indonesia pada tahun 1961 secara terus-menerus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Yang kelima, ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa. Kebijakan pemerintah: 1. Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang, sehingga menambah berat angka inflasi. 2. 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1.